Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Bonel Channel. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rizki barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Perjalanan kita kali ini menuju ke Tawangmangu, Jawa Tengah, teman-teman. Utamanya kita mau ke rumah Atsiri Indonesia di Desa Plumbon, Tawangmangu, Jawa Tengah. Kita lihat apa aja sih yang ada di rumah Atsiri ini, apa yang menarik di sana, dan sama kita lihat juga referensi untuk menginap selama di Tawangmangu di mana. Oke, ikuti kita terus teman-teman. Untuk menuju ke Tawangmangu, Jawa Tengah, ini kita melewati kota Madiun, teman-teman. Nah, ini kita berhenti sebentar nih, ini di PSC Pahlawan Street Center. Nah, di sini ada patung Liberty nih, ikonik banget. Jadi di satu area ini ada beberapa ikon negara-negara. Ini seperti patung Liberty, ada Ka'bah, ada juga patung Merlion. Jadi di satu tempat ini kita bisa mengunjungi, seakan-akan ya mengunjungi beberapa negara. Nah, ini juga jalannya di sepanjang depan Mall Madiun. Ini seperti vibes-nya itu kayak di Jogja gitu. Bagus banget. Setelah beberapa kali berhenti, nah ini kita udah setelah maghrib udah nyampe di Tawangmangu, udah masuk dengan kabutnya dan kafe-kafe yang hits di Tawangmangu dengan klip-klip lampunya. Setelah melewati Cemoro Kandang, nanti di kanan jalan akan terlihat Delawu Cafe, Bistro and Mountain Cottage. Tempatnya bagus banget. Nah, ini besok kita setelah dari rumah Atsiri akan stay di tempat ini. Kita akan spill di video berikutnya ya teman-teman. Setelah Delawu, ini kita ngeliwati The Bridge Cafe and Resto. Sebenarnya kita mau makan di situ, cuma lagi rame banget, jadi nggak bisa parkir teman-teman. Jadi kita lanjut dulu aja, nanti cari makan yang di dekat penginapan kita. Di sepanjang jalan Tawangmangu ini banyak resto-resto dan eatery yang bagus-bagus teman-teman. Nah, ini salah satunya Latar Lawu Eatery. Ini punya homestay juga yang bagus, cakep. Sebelahnya Latar Lawu ini ada Rahma Homestay and Resto. Ini juga bagus, tempatnya bersusun-susun kayak rumah di Santorini gitu ya. Lampunya cakep. Kita udah sampai di rest area Sekipat di Bundaran HI. Kalau nongkrong-nongkrong di sini nanti kita coba ke situ. Oke, kita udah nyampai di hotel kita tempat menginap malam ini di Hotel Grand Bintang Tawangmangu. Sudah check
ke kamar kita di lantai 3. Cuma sayangnya memang kurang ada petunjuknya teman-teman, jadi agak sedikit mencari-cari, tapi nggak apa-apa. Ini menuju ke kamar, bersih, luas. Di bawah lagi tadi ada keluarga yang lagi gathering. Oke, ini kita di kamar standar non AC karena di Tawangmangu udah dingin, jadi kita nggak ambil kamar yang AC, jadi cukup kipas angin aja udah dingin. Oke teman-teman, kita spill kamarnya besok ya, kita istirahat dulu, sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi teman-teman. Nah ini kita mau spill untuk kamar hotelnya kayak gimana sih. Nah ini di view belakang hotel, ini menghadap ke Gunung Lawu. Pas cerah-cerahnya jadi jelas banget kelihatan Gunung Lawunya. Untuk kamar hotelnya ini kita ambil yang standar twin bed, yang non AC, jadi pakai kipas angin aja karena di Tawangmangu udah dingin banget, jadi rasanya nggak perlu AC ya. Kita udah cukup dingin di sini tanpa AC. Ini ada 2 bednya, bersih, pencahayanya terang. Cuman TV-nya sayangnya masih TV biasa ya kak teman-teman, belum smart TV, tapi it's okay. Untuk kamar mandinya ini bersih teman-teman, sudah shower, ada air hangat dan air dingin pastinya. Toiletrisnya kemarin disediain sudah lengkap, cuman ini kita udah beresin ya karena kita mau check out. Nah ini untuk view balkonnya, ini menghadap ke perbukitan. Untuk Gunung Lawunya tadi ada di belakang kita teman-teman, ada di belakang hotel. Ini suasana pagi di Hotel Grand Bintang jam 6.25. Cuacanya pas cerah. Suhunya ini di 18 derajat Celcius. Jadi nggak dingin banget, tapi sejuk teman-teman. Oke, ini kita sekarang di Pasar Tawangmangu, udah check out dari hotel. Kita mau menuju Rumah Atsiri Indonesia di Desa Plumbon. Jaraknya mungkin sekitar 10-15 menit dari Hotel Grand Bintang yang tadi kita stay. Kita masuk di Karanganyar teman-teman. Nah ini ternyata kita baru sadar sih kalau jalan ini ternyata yang jalan yang dinamakan Kelok 8 Tawangmangu. Di sini di pinggir jalan banyak orang-orang yang lagi bikin konten ya. Jadi bis-bis ini biasanya kalau lewat Kelok 8 ini mereka bunyikan klakson yang pakai lagu-lagu itu loh teman-teman ya. Telolet gitu. Oke, ini kita udah masuk ke jalan menuju Rumah Atsiri Indonesia. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Oke. Sebenarnya ini kita tadi agak kebagian teman-teman, kita udah nyampe sini jam 9 pagi. Ternyata Rumah Atsiri ini bukannya jam 10 pagi. Jadi kita balik lagi ke Kelok 8 untuk ambil footage dari udara pakai drone untuk Kelok 8-nya.
Untuk rumah Atsiri ini tiketnya 50.000 teman-teman ya. Jadi nanti akan dapat kartu tap seperti ini. Dari tiketnya itu nanti bisa dipakai untuk beli makanan di restonya. Lihat Pak, peta ya Pak. Kalau kita baca untuk sejarahnya teman-teman, rumah Atsiri ini sebenarnya adalah sebuah kompleks pabrik terbengkalai bekas pabrik Citronella kerjasama antara Indonesia Bulgaria di tahun 1963 yang kemudian diambil fasilitas tersebut dan kemudian dibuka kembali tahun 2018 menjadi Rumah Atsiri Indonesia yang membranding dirinya sebagai aromatic wellness destination. Nah, di sini ada berbagai kegiatan tentang minyak Atsiri dan wellness. Ada museum, ada rumah produksi, taman, resto, glamping, toko, dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, rumah Atsiri ini memiliki tujuan utama untuk mengenalkan dan mengembangkan potensi serta kekayaan minyak Atsiri di Indonesia. Rumah Atsiri ini bukannya jam 10 sampai jam 5 sore teman-teman ya. Nah, ini nanti kita coba ikut di museumnya. Jadi tetap ikuti kita ya. Namanya juga rumah Atsiri ya, jadi rumah aromatik. Begitu kita masuk ke kompleksnya di jalan utama ini, kita udah disuguhi dengan tanaman-tanaman yang beraromatik seperti ini contohnya. Nah, ini baunya kayak minyak telon. Iya, kayak minyak telon. Kayak minyak telon. Iya. Minyak urut. Minyak urut. Ini jeruk iki. Iya. Oh, ini kafenya iki. Apa bodoh mbek kembang. Ini marigold bal. Salah satu tempat yang ikonik di rumah Atsiri ini adalah Taman Marigold ini ya teman-teman. Tanaman marigoldnya warna kuning dan oranye, ini instagramable banget. Jadi buat teman-teman yang suka foto-foto ini bagus banget sih. Cuma kalau buat kita bertiga, nah kebetulan ini para cowok-cowok nggak bisa bergaya ya, cumanya bisanya seperti ini aja. But it's okay, we enjoy it.
jangan. Jangan. Satu jam. 1 jam ya Mbak? Di dalam nanti 45 menit sampai 1 jam. Oke. Kalau yang jam 12 ada? Jam 12 ada kan? Mau jam 12? Untuk ke Museum Rumah Atsiri itu ada jam-jamnya ya teman-teman. Nah ini kebetulan kita ikut di sesi berikutnya, masih 30 menit. Jadi kita ke kafenya dulu untuk beli beberapa snack dan minum kopi. Di Museum Atsiri itu tiketnya 35.000. Nanti ada pajak 10%. Nah itu nanti bisa dipotongkan dari tiket 50.000 yang tadi kita udah bayar di depan. Jadi kita tinggal tap di kartu yang kita beli tadi teman. Satu bulan ada 10 aroma total. Durasi tur untuk di Museum Rumah Atsiri ini sekitar 45 sampai 1 jam teman-teman. Jadi di sini nanti kita diajak berkeliling dari ujung ke ujung. Dicoba ada lihat satu-satu, busnya. boleh. Nah ini buat teman-teman yang kesini recommended banget untuk ikut tur museum ini supaya bisa dapat full experience di Rumah Atsiri Indonesia. Nih, iya. Boleh dicoba dulu. Kalau yang di dalam itu kan ada udang, itu namanya batu kita atau belajar. Jadi biasa main anak-anak untuk kegiatan yang biasa dengan minyak itu pakai bisa menahan dari penguapan yang sedikit. Jadi minyak ini seperti kita lihat di bagian sebelah kiri. Nah ini kan kebanyakan baru pertama kali ya ke Rumah Atsiri ya. Nah untuk Rumah Atsiri itu dulunya merupakan ketel, lebih efisien. Bahan bakarnya ditaruhnya di sini sama di sebelah situ, cerobong asapnya di belakang di situ. Nah itu cerobong asapnya. Jadi dulunya benar-benar pabrik. Dari sini dipanaskan, airnya mendidih, menguap. Kemudian di sebelah sini ada bagian pohon nih, antoran pohon yang dimana minyak atsiri bisa diambil diolah dari beberapa bagian tanaman. Ada yang diambil minyak dari bagian akarnya aja, itu ada dari bagian batang, daun, bunga ataupun dari buah. Pertama dari akar, salah satunya dari akar wangi. Nama minyaknya vetiver oil. Yang dari batang kayu salah satunya yang kayu manis. Bukan kayu dalam yang diambil, tapi di bagian kulitnya. Bisa nanti dikelupas atau dikuliti. Nah, oke, boleh agak ke belakang dikit boleh, ya. Dan nanti belakang kelihatan. Ini ada fun fact nih atau fakta menarik seputar tanaman atsiri atau minyak atsiri. Ini boleh disimak dulu. Nanti penasaran sama. Nah untuk minyak atsiri atau tanaman atsiri ini nggak cuma di era tiga sekarang digunakan. Dulu di peradaban dunia pun udah sering digunakan. Salah satunya di peradaban yang pertama nih di Mesopotamia. Atau yang sering kita sebut sekarang sebagai negara Irak. Nah dulu di sana biasa tanaman atsiri digunakan sebagai sabun cuci luka. Nah setelah disabun, gimana? Iya, setelah disabun dibatik kain linen atau kain kasa. Sejarah ini diambil dari kuniform atau tulisan paku yang di sebelah sini. Ini kalau di Mesir terkenal dengan istilah yang namanya mumifikasi. Yang tadi kita udah bahas dikit ya. Yang tadi di bahasanya pakai salah satunya minyaknya dari pohon kemenyan tadi. Gitu. Nah sebelum dimasukkan ke dalam peti itu dikeluarkan seluruh organ dalamnya dulu. Hati, usus, otak dikeluarkan kecuali jantung. Kenapa misalkan jantung? Karena mereka percaya jika misalkan jantung mereka bisa berikan langsung kembali. Atau menurut mereka ini semua tanamannya ada di area taman aromatiknya di taman, termasuk daharu tadi. Geser lanjut. Di India itu beda lagi nih. Di India terkenal dengan konsep yang namanya ajang MotoGP di Mandalika. Namanya Mbak. Ternyata sama ya. Itu penambah fokus sama keterangan. Yang tadinya memang asal dari India. Itu penambah fokus sama keterangan orangnya, bukan bidangnya. Ini ada bisa ditaruh satu tempat, ada bisa ditaruh. Selain alat, air hangat, air panas, minyak juga ada.
ventilasi. Dengan cara dikukus, direbus atau tekniknya uap. Ini kalau press, dengan cara di press bukan daging buahnya tapi kulitnya. Kalau yang paling bawah ini khusus untuk bunga mawar karena tadi bahan baku banyak minyak sedikit, disuling bisa cuma nanti bisa jadi malah nggak keluar minyaknya. Nah, nanti kualitas minyaknya turun jadi turun. Selain bunga pakai ini pakainya di belakang itu namanya enkolasi. Yang di rumah kayak gitu. Gitu. Kayak lukisan gitu. Unik ya? Udah pernah bikin yang ini? Belum. Enggak, pakai gamen. Lepas pisang. Ini kamu lah dulu pernah ya? Setelah dicek nih sesuai dengan darahnya masing-masing. Ada yang asing nama tanamannya, boleh ditanyakan. Kalau ada yang asing. Beda-beda gitu, ganti-ganti. Kalau ini cuma sebagian sih, cuman ya biasanya tuh 4 kotak biasanya aja. selalu ini, Tetap ada itu terus. Kayak gini terus biasanya. Karena 3 bulan kan mati nih, kering. Iya. Sebelum mati biasanya diganti. Karena kan maksudnya bunga tuh nikir. Iya. Gitu. Biasa di sini lantai ketiga. Ini lantai ketiga lebih ke kebenaran yang sini di kehidupan saya. Di sebelah sini nih, ini ada wall of emotion. Bisa menambah aura positif, bisa mengurangi aura negatif. Jadi misalkan lagi gimana nih? Oh, kita cari yang negatif dulu. Negatif misalkan marah, kan negatif ya. Untuk mengurangi kemarahannya atau mengurangi negatifnya, ada resepnya di dalam di sini. Ketika lagi marah, bisa salah satu hirup aroma dari salah satu di sini. Gitu. Seperti ini. Tapi nggak ada aromanya, cuma ada resepnya aja. Misalkan lagi, Kalau kayak sing biasa pagi hari itu ya, sapi ini. Iya gitu. Bodoh lah. awalnya nanti di situ dulu. Jadi rombongan ini atau terus belakang. Oh iya. Habis ini satu ruangan yang keluar sih kan. Boleh ke kanan di situ udah ruangan terakhir. Ya dari bangunan Museum Rumah Asli Indonesia. Kalau depan itu mau dicoba hirup aromanya boleh. Ada balsam fir. Ya masa dia mau makan balsam aja ya. Belakang ini. Itu kebersihan ruangan. Semasa kalian bisa ini. Oke, kita geser lagi boleh. Tekanan darah atau oh kalau kami kan mesti kilo iki aciri bu. Nah, ini minyak aciri. Iya. Maca. Maca. Kayak mangga gitu. Cuman aromanya bukan ya kayak candy gitu. Tapi lebih kedepan lagi. Iya. Jadi kalau salah dipotong ya nggak bisa dimakan. Seratnya banyak. Kalau yang ini damar, kayu damar. Bisa ya gini kan. Itu nempel juga. Kalau yang belakang pagar di situ dari barat sampai ke timur jalan raya itu area kebun produksinya. Dari itu ada serai, ada palmarusa, macam-macam. Paling ujung ya ada kayu putih yang berjajar, kayu putih. Kalau yang bawah ini, yang ditamanya di polikliniknya atau pakai ini, kenikir. Yang nanti tuh penggantinya depan di situ. Kan 3 bulan mati nih kering nih, diganti dari sini nanti. Gitu. Warna 8. Enggak beda jenis. Oh, beda jenis. Iya. Karena kerikilnya kan ada jenisnya yang kecil-kecil kayak gitu, ada yang besar-besar kayak gitu. Jadi sebelum mati biasanya diganti dari sini. Dan biasa kan beberapa jenis kerikil itu aromanya nggak enak. Jadi biasa disebutnya bunga tai ayam, tembelek gitu karena aromanya nggak enak. Jadi nggak diambil minyaknya. Cuma untuk biasa aja. Paling cari kemana dulu? Iya. Cuma lewat
aja, nggak untuk ambil foto atau video. Oh iya. Jadi kita lewat aja nanti. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih, Mas. Terima kasih kembali. Museum turnya benar-benar dikemas apik oleh tim Rumah Atsiri Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ke Rumah Atsiri, jangan sampai skip untuk ikut tur museum ya. Itu terakhir, setelah tur museum kita diarahkan ke pusat oleh-oleh. Di sini oleh-oleh berbagai macam seperti hand sanitizer, sabun, minyak wangi, hand soap yang merupakan hasil dari produksi Rumah Atsiri itu sendiri. Nggak tahu. Ini apa ya, Mas? Oh, ini. Iya, itu Pak. Testernya ini. Iya. Wah, benar. Itu tadi perjalanan kita di Rumah Atsiri Indonesia Tawangmangu, teman-teman. Semoga menginspirasi teman-teman mengenai Rumah Atsiri dan essential oil, dan menjadi inspirasi teman-teman pada saat berkunjung ke Tawangmangu, Jawa Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.